Guys, kalian udah nonton belum full video Pak Ahok yang di YouTube? Gila, gua bisa ngebayang bagaimana stresnya dia, sakit hatinya dia, keselnya dia bekerja di antara orang-orang yang mostly semuanya korupsi. Kayak kata dia itu, kalau gua jadi diri itu gua pecat semua. Jadi kalian bisa tahu kan, kita bisa kebayangkan orang yang ada di Pertamina itu semuanya korupsi, guys. Gila. Nah, kayak kata Pak Ahok juga, Indonesia ini cuma dua penyakitnya, munafik sama korupsi. Nah, orang yang munafik ini kan berkedokan agama. Mau itu agama Islam, Kristen, apa semua berkedokan agama gitu kan. Sedikit salah ngomong masalah agama, udah langsung digoreng sampai gosong, sampai masuk penjara. Wis, bah, gitu kan. Nyata emang bener. Nah, kita Indonesia selalu ngeluh korupsi sana sini. Ya model-model orang kayak Pak Ahok, kalian nggak support gitu loh. Selalu kalian mau bikin dia, mau singkirkan dia. Ya jangan harap Indonesia mau maju, mau menjadi emas, nggak bisa. Karena model-model orang Pak Ahok yang benar-benar bekerja buat bangsa dan negara pure, nggak mau korupsi, kalian nggak dukung, ya kan? Jadi ya sorry to say buat kalian teman-teman aku, saudaraku yang ada di Indonesia, yang bermimpi Indonesia akan maju, ya cuman bisa sebatas mimpi lah dulu, ya kan? Mau kayak mana lagi gitu kan? Ya. It is what it is. Saya ketawa aja. Masyarakat lebih percaya Ahok daripada si Hotman itu. Rahupu. Ya iyalah, saya juga percaya Ahok. Saya nggak percaya Hotman Paris. Dan saya ajak semua, dan saudara juga ajak yang lain, kita dukung Ahok. Untuk apa? Untuk membongkar bobroknya Pertamina. Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman gak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Ya, terbukti kan hari ini. Korupsi luar biasa kan di Pertamina. Kita dukung Ahok lah ya. Doakan Ahok supaya Ahok kuat dan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Pak Ahok pernah disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina, tapi Pak Ahok tolak. Amazing. Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu toh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Pak, saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Gimana Pak Ahok ini? Kok ada dua pernyataan yang berbeda? Ya, kemarin di Liputan 6 Bapak bilang, saya nggak pernah dikasih dirut. Kalau mau bersihkan Pertamina, ya saya harus dirut. Padahal 4 Juli 2024, ya Pak Ahok itu ada podcast dengan Mbak Najwa Shihab. Dia bilang, Pak Jokowi pernah suruh dia, ya, agar menjadi dirut Pertamina, tapi dia yang tolak. Berarti kan sudah pernah dikasih cuma-cuma, katanya nggak pernah dikasih dirut. Gimana Pak Ahok ini? Aduh, banyak pikiran, lupa Pak Ahok apa gimana? Podcast Mbak Najwa Shihab dan Pak Ahok yang ini nih, ya, ini 4 Juli 2024. Pak Ahok bilang di situ ketemu Pak Jokowi, disuruh sama Pak Jokowi itu setahun lebih yang lalu, berarti sekitar tahun 2023, disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina. Kita bayangkan aja di situ Pak Ahok terima, Pak Ahok jadi dirut. Kan bisa dia bilang kan, mau pecat-pecatin, mau bersihkan Pertamina kan bisa. Tapi kenapa ditolak? Tanda tanya besar. Lagian berarti presiden, ya Pak Jokowi orang nomor 1 saja sudah menyuruh dia jadi dirut. Berarti disupport dan didukung oleh presiden. Ya kan pada saat itu juga 2019 sampai 2024 partai PDIP, partainya Pak Ahok ini lagi berkuasa sekali. Berarti Pak Ahok ini kan super power, ya kan? Terus apa maksudnya dia bilang tidak berdaya lah, macan ompong lah, tidak berkuasa, hanya komut.
Alah, banyak cerita. Jadi saya rasa tidak ada yang membatasi Pak Ahok untuk membongkar semuanya ini dari tahun-tahun yang lalu sebelum negara rugi banyak seperti ini. Ya, walaupun saya tetap dukung Pak Ahok untuk membeberkan, membongkar semuanya agar Kejaksaan Agung bisa menangkap semua pelaku-pelaku yang mungkin sampai hari ini belum ketahuan agar bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, meskipun saya dan sebagian masyarakat sangat kecewa sama Pak Ahok karena menolak jadi dirut karena kurang minat katanya. Padahal itu bisa menyelamatkan negara dari kerugian yang sangat besar saat ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang dulu saya sangat membanggakan dan sangat benar-benar memuji ya sikap dan mantapnya seorang Ko Ahok. Tapi setelah munculnya ini persoalan Pertamina ini, baru Anda muncul kembali dengan ini semangat menggebu-gebu. Ya, ada beberapa pesan buat Ko Ahok. Satu, Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Ya, karena saya lihat, saya tonton semua video tentang Anda. Baru-baru muncul sekarang. Anda itu sangat luar biasa dan mengetahui semua data itu. Dan Anda bilang siap dipanggil DPR. Selama belum dipanggil ini dan tidak muncul persoalan Pertamina, ketika Anda saat itu bisa memunculkan itu segera, mungkin negara ini tidak rugi terlalu besar. Ya, artinya begini Ko Ahok, ya, kalau Anda tidak ingin mencari nama, mencari popularitas dalam hal pengungkapan, ya, kerugian negara yang begitu besar Anda ketahui, harusnya Anda itu memberikan data itu segera setelah waktu Presiden Prabowo dan Gibran itu dilantik, ya. Jadi Anda tidak perlu menyimpan data itu, ya. Tapi Anda bilang akan mengeluarkan data itu dengan sidang terbuka ketika dipanggil oleh DPR, kan begitu? Ini saya heran lihat Anda, ya. Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau foksi daripada komisaris utama, direktur utama, ya. Tapi yang pasti Anda mengetahui itu sudah sejak lama, tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua, Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang, ya. Jadi sudah ayo ocehanmu itu, ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, udah serahkan ke pemerintah data-data itu, serahkan ke Presiden Prabowo sekalian, ya, biar lebih mantap, ya. Tapi kalau Presiden Prabowo tidak menyelesaikan data yang Anda berikan, ya mungkin kita bisa blow up, ya. Anda mungkin bisa langsung ungkap semua. Kenapa harus melalui sidang terbuka, ya, dengan DPR? Anda menunggu dipanggil DPR, berani DPR manggil saya. Anda itu sangat luar biasa di masa lalu, semua memuji dan mengeluh-elukan Anda. Oke lah, ya, terlalu banyak bacotmu Ahok, ya, terlalu banyak bacotmu. Dirut Kilang Pertamina Kejagung periksa 10 orang dalam kasus korupsi minyak mentah. Kejaksaan Agung atau Kejagung memeriksa 10 orang terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018 sampai 2023 pada Senin 3 Maret 2025. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, 7 dari 10 orang yang diperiksa telah berstatus tersangka. Mereka adalah Yogi Fernandi, Rifa Siahaan, Dimas Werhaspati, Gading Ramadan Judo, Sani Dinar Saifuddin, Agus Purwono, dan Muhammad Keri Adrianto Riza. Sementara itu 3 orang lainnya yang diperiksa Kejagung sebagai saksi merupakan petinggi Pertamina. Mereka adalah Direktur Utama Kilang Pertamina Taufik Aditya Warman, Manajer Treasury PT Pertamina ANW, dan Manajer QMS PT Pertamina AA. Harli menjelaskan pemeriksaan ini juga terkait dengan Maya Kusmaya dan Edward Kohn. Dalam kasus tersebut, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud, ujar Harli dan keterangannya. Kejagung terus melakukan penyelidikan guna mengusut tuntas dugaan korupsi yang merugikan negara dalam pengelolaan minyak di Pertamina.
Selain itu, Direktur Utama Dirut PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri meminta maaf kepada masyarakat atas kasus korupsi impor bahan bakar minyak atau BBM yang menyeret sejumlah pejabat Pertamina. Simon mengatakan ini adalah ujian besar bagi Pertamina. Dia berkata Pertamina akan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia. Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kata Simon dalam jumpa pers di Jakarta disiarkan langsung kanal YouTube Pertamina Senin 3 Maret 2025.